Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Yasino dengan NIM 17056240446. Saya dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan simulasi bisnis plan ekspor Beru Stevia ke negara Malaysia. Tugas ini saya lakukan untuk pemenuhan UTS Bisnis Internasional yang diampu oleh Ibu Destria. Sebelumnya mohon maaf Ibu Destria apabila ada pelafalan saya yang kurang jelas karena saya sedang sakit, wajah saya kaku sebelah jadi agak susah untuk berbicara. Sebelum masuk ke rencana ekspornya, izinkan saya untuk memperkenalkan perusahaan ini terlebih dahulu, yaitu Beru Indonesia. Beru Indonesia atau secara resmi bernama PT Berkah Rezeki Utama adalah perusahaan UMKM Indonesia yang bergerak di bidang produk kesehatan berbasis bahan alami. Motonya itu sederhana, yaitu Simply Health. Produk mereka sudah beredar di berbagai platform seperti Shopee, Lazada, TikTok Shop, hingga Halodoc. Yang terpenting, Beru sudah mengantongi sertifikasi resmi nih dari BPOM dan Halal MUI yang akan menjadi fondasi penting dalam rencana ekspor kita kali ini nih. Nah, produk yang akan kita ekspor adalah ini ya, produk dari Beru, yaitu Stevia Natural Sweetener dalam bentuk cairan atau liquid drops. Saya udah punya di rumah karena saya juga memakai produk ini. Ini bukan pemanis biasa, bahan utamanya adalah ekstrak daun Stevia rebaudiana dengan kemurnian steviol glikosida mencapai 97%. Artinya apa? Artinya pemanis ini 300 kali lebih manis tapi kalorinya cuma 0. Jadi cuma satu titik manisnya udah manis banget nih teman-teman. Cocok sekali nih untuk penderita diabetes, diet, atau siapapun yang ingin hidup lebih sehat tanpa harus mengorbankan rasa manis. Selain itu, keamanannya sudah diakui oleh FDA Amerika Serikat melalui status GRAS dan produksinya mengikuti standar CPPOB. Lalu nih, why Malaysia? Kenapa Malaysia? Ini hal yang terpenting. Ada 4 alasan utama yang membuat Malaysia menjadi pilihan strategis. Pertama, tingkat diabetes di Malaysia itu sangat tinggi. Tercatat 4,75 juta penduduk Malaysia menderita diabetes dengan prevalensi mencapai 21,1% dari populasi dewasa. Ini bukan angka yang kecil teman-teman. Ini adalah pasar yang secara langsung membutuhkan produk seperti Beru Stevia karena mereka ini terbukti sudah menyukai manis. Kedua, potensi pasarnya itu besar. Pasar stevia di Malaysia mencapai 791 juta dolar Amerika Serikat dan diproyeksikan hampir 2 kali lipat menjadi 1,6 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2031. Ketiga, dari sisi perdagangan, Indonesia dan Malaysia sama-sama anggota ASEAN, hingga bea masuk produk kita bisa 0% nih melalui skema A3 asalkan dokumen Certificate of Origin from D itu dilengkapi ya. Keempat, ada tren yang sedang naik daun di Malaysia yaitu gaya hidup sehat. Konsumen Malaysia itu sekarang semakin aktif mencari produk natural dan zero waste. Nah, untuk memperkuat alasan kita tadi, nih mari kita lihat kondisi pasar Malaysia saat ini melalui Understanding Malaysia Market. Malaysia memiliki profil ekonomi yang kuat. GDP-nya sekitar 399 miliar dolar Amerika Serikat dengan pendapatan per kapita mencapai 12.000 dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 4 hingga 5% per tahun. Populasinya sekitar 33 juta jiwa dengan tingkat urbanisasi hampir 78%. Dan konsentrasi terbesar ada di Kuala Lumpur serta Selangor. Yang sangat relevan nih adalah 61% penduduk Malaysia adalah muslim, yang artinya label halal bukan sekedar nilai tambah tapi syarat utama dalam mengambil keputusan pembelian. Ditambah lagi, mayoritas konsumen Malaysia berasal dari kelas menengah ke atas yang terbiasa membeli produk-produk premium. Nah, selanjutnya tentu saja kita tidak sendirian di pasar ini. Ada beberapa pemain yang perlu kita perhatikan di analisis kompetitor. Yang pertama tuh ada Tropican Naslim dari Nutrifood yang sudah punya brand awareness yang tinggi di Malaysia termasuk Indonesia juga ya. Namun formatnya itu masih serbuk dan harganya tuh lumayan mahal. Lalu selanjutnya ada Purvia dan Truvia yang asalnya dari Amerika Serikat yang tersedia di supermarket. Tapi harganya tuh sangat amat mahal ya, karena ini kan produk dari US juga kan. Dan keduanya ini belum bersertifikat halal Jakim. Ada juga Greenleaf Stevia dari Malaysia yang mana itu produk lokal, harganya murah tapi kualitasnya itu belum terstandarisasi. Disinilah Beru Stevia masuk dengan keunggulan yang sulit ditiru, yaitu formatnya liquid drops. Jadi ini bisa campur ke dalam
jenis makanan dan minuman yang bervariasi ya, nggak ribet gitu, tinggal tetes saja udah manis. Terus stevia ini sudah bersertifikasi BPOM dan halal MUI. Harganya juga kompetitif dan identitasnya itu tentu saja dari ASEAN. Satu-satunya kelemahan kita saat ini adalah brand awareness yang masih rendah di Malaysia. Tapi ini sesuatu yang diatasi melalui strategi pemasaran yang tepat. Sekarang kita masuk ke bagian analisis STP. Dimulai dari segmentasi pasar. Dari sini ada sisi demografis. Target kita adalah konsumen berusia 25 hingga 55 tahun, berpendapatan menengah ke atas di atas Rp4.000 per bulan, berlatar pendidikan diploma atau sarjana, dan tinggal di perkotaan. Dari sisi psikografis, kita membidik mereka yang health conscious nih, termasuk penderita diabetes, pelaku diet rendah kalori, dan konsumen muslim yang sangat memperhatikan kehalalan produk. Dari sisi perilaku, targetnya adalah pembeli yang rutin berbelanja di health food store maupun e-commerce dan sudah terbiasa membeli produk kesehatan gitu. Secara geografis, ekspansi dilakukan bertahap. Tahap pertama masuk ke Klang Valley, lalu ke Penang dan Johor Bahru, dan akhirnya ke Sabah dan Sarawak setelah pijakan di Semenanjung sudah kuat. Nah, selanjutnya di bagian targeting, target utama kita adalah konsumen dewasa 30 hingga 55 tahun, khususnya penderita diabetes dan pre-diabetes, serta mereka yang sedang menjalani program diet atau mengurangi konsumsi gula sehari-hari. Selain itu, ada target sekunder yang tidak kalah menarik, yaitu komunitas fitness and wellness. Ibu rumah tangga yang mulai beralih ke bahan-bahan alami, dan pelaku usaha F&B berkonsep healthy food yang membutuhkan pemanis alami untuk menu mereka. Selanjutnya di bagian positioning, Beru Stevia diposisikan sebagai pemanis alami untuk masyarakat muslim di Malaysia. Posisi ini dibangun atas 3 alasan utama. Yang pertama, kemunian Stevia 97% didukung riset internasional, sertifikasi halal, dan format liquid drops yang praktis dan takaran yang presisi. Lalu, tagline yang kami gunakan sudah kami sesuaikan dengan bahasa Melayu, yaitu manis mula jadi, hidup lebih sihat. Dalam bahasa Melayu agar terasa dekat dengan konsumen lokal. Nah, sebelum produk bisa dikirim, ada beberapa regulasi ekspor yang harus dipenuhi dari Indonesia sendiri nih. Dasar hukumnya adalah UU nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan ditambah ketentuan BPOM mengenai Certificate of Resale. Semua pengurusan izin bisa dilakukan secara elektronik nih teman-teman melalui sistem INSW. Kabar baiknya produk Stevia cair ini nih udah memiliki kode HS 2106972. Jadi tidak termasuk barang yang dilarang ekspor, sehingga prosedurnya tuh jauh lebih sederhana. Dokumen yang perlu disiapkan tuh ada 5, ada commercial invoice, packing list, bill of lading, certificate of origin form D untuk memenuhi 0% bea masuk. Lalu ada certificate of resale dari BPOM. Dari sisi Malaysia ada 3 hal utama yang perlu dipenuhi. Pertama soal tarif, dengan dokumen COO form D tadi tuh bea masuk tuh bisa 0% lewat skema A3. Tapi kalau nggak punya dokumen itu kena tarif MFH nih hingga 5%. Yang kedua, persyaratan produk tuh harus memenuhi Malaysia Food Act 1983, terus importer tuh wajib punya sertifikat mesti. Jadi kita harus memproses sertifikat itu, dan produk harus terdaftar di SQD Kementerian Kesehatan Malaysia. Ketiga, dari sisi pelabelan brand sendiri, label harus menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggris, mencantumkan informasi gizi dalam bahasa terkait, dan yang paling krusial nih adalah logo halal Jakim. Karena ini tuh kunci masuk Beru Stevia ke pasar Malaysia. Nah, untuk skema pengirimannya, Beru menggunakan Incoterms Chief atau Cost, Insurance, and Freight, yang artinya semua biaya pengiriman dan asuransi ditanggung Beru hingga barang tiba di pelabuhan Malaysia. Ini memudahkan importir dan membuat penawaran kita tuh lebih menarik. Sekaligus kita tuh bisa mengontrol penuh barang kita. Jalur utama pengiriman adalah dari laut lewat pelabuhan Tanjung Priok ke Port Klang. Di awal menggunakan sistem kargo gabungan atau LCL, setelah volume melampaui 500 karton per pengiriman, beralih ke FCL agar lebih efisien. Nah, sekarang kita masuk ke analisis marketing lewat 4P. Yang pertama itu ada produk. Karena masuk ke pasar baru, ada beberapa penyesuaian kemasan yang dilakukan. Nama produk itu disesuaikan menjadi Beru Stevia, pemanis semula jadi.
Label dicetak dua bahasa ya, logo halal Jakim ditampilkan lebih menonjol, dan Nutrition Information Panel itu dalam bahasa Melayu. Selain itu akan ada tambahan kemasan 30 ml yang lebih ekonomis dan dilengkapi dengan QR Code yang mengarah ke informasi produk dalam bahasa Melayu. Nah, untuk jangka panjangnya, Beru tuh berencana untuk menambah varian rasa, seperti varian pandan dan gula melaka yang cocok untuk pasar Malaysia, serta ingin menambah Beru Stevia dengan konsentrasi lebih tinggi biar bisa dijual ke F&B lokal. Selanjutnya dari sisi price, untuk penetapan harga digunakan kombinasi cost plus pricing untuk memastikan semua biaya tertutup, dan competitive pricing untuk memastikan harga tetap bersaing. Hasilnya, harga jual ke importir itu ditetapkan Rp9,84 per botolnya, dan estimasi harga di tangan konsumen akhir itu Rp22. Bandingkan dengan kompetitor seperti Purevia dan Truvia yang dijual kisaran Rp25 hingga Rp45, Beru Stevia tentunya menjadi produk yang lebih ekonomis dan cocok gitu kan. Karena 12% hingga 50% lebih murah dengan kualitas yang setara dan udah memiliki sertifikasi halal yang justru tidak dimiliki kompetitor tersebut. Lalu dari sisi place, distribusi dilakukan secara bertahap melalui 3 jalur utama. Pertama, cross-border e-commerce melalui Lazada Malaysia dan Shopee Malaysia sebagai pintu masuk. Kedua, distribusi lokal seperti kita ke Caring Pharmacy dan Guardian Malaysia. Terus ada GNC dan MS Organics untuk memperluas kejangkauan toko fisik. Ketiga, ada platform B2B internasional seperti Alibaba untuk menjangkau pembeli partai besar. Selain itu, Beru juga akan aktif di pameran dagang seperti MIHAS dan FHA Malaysia untuk membangun relasi bisnis secara langsung nih. Di sisi promotions, ada 4 strategi utama. Yang pertama dari digital marketing dengan konten edukatif berbahasa Melayu di Instagram, TikTok, dan kolaborasi dengan mikro influencer 10 hingga 100.000 followers, serta Google Ads dengan kata kunci seperti Stevia Halal Malaysia dan pemanis untuk diabetes. Lalu ada sampling, yaitu pengiriman 500 paket sampel 5 mil kepada influencer, ahli gizi, dan komunitas diabetes, yang mana mereka akan mempromosikan lewat platform mereka. Ini untuk menciptakan testimoni yang lebih organik. Ada juga nih nanti program referral di Shopee dan Lazada, serta partisipasi di pameran MIHAS yang sekaligus bisa mempercepat sertifikasi proses halal Jakim, dan juga kita akan memberikan loyalty program. Nah, sekarang kita masuk ke angka-angkanya. Biaya produksi per unit atau HPP adalah 15.000, dan setelah ditambahkan biaya kemasan ekspor, logistik, sertifikasi, dan pemasaran, total biaya variabel ekspor per unit menjadi 23.500. Dengan margin keuntungan eksportir sebesar 80%, harga jual importir ditetapkan di 42.300 atau setara Rp9,84. Setelah melewati rantai distribusi, tentunya akan ada biaya tambahan lagi. Harga di konsumen akhir akan diperkirakan sekitar Rp22 Malaysia per botolnya. Target ekspor tahun pertama adalah 6.000 unit dengan proyeksi pendapatan Rp253,8 juta setelah dikurangi biaya variabel Rp141 juta dan biaya tetap Rp70,4 juta. Laba bersih tahun pertama diproyeksikan mencapai Rp42,4 juta dengan net profit margin 16,7%. Break even point atau titik balik modal diperkirakan tercapai di bulan ke-8 atau ke-9 dengan margin of safety sebesar 37,6%. Nah, tentu saja setiap rencana ekspor tidak terlepas dari resiko-resiko ya. Dari sini diidentifikasi ada 5 resiko utama, yaitu pertama, resiko pasar berupa persaingan ketat dari merek internasional dapat diatasi dan dimitigasi dengan diferensiasi melalui sertifikasi halal dan harga yang kompetitif. Yang kedua, resiko nilai tukar, yaitu adanya fluktuasi dari rupiah dan ringgit sendiri dapat diatasi dan dimitigasi dengan kontrak dalam USD dan natural hedging. Lalu yang ketiga ada resiko regulasi berupa potensi keterlambatan sertifikat mesti dan Jaktim atau bahkan ditolak. Dapat diatasi dan dimitigasi dengan menggunakan konsultan regulasi lokal sejak bulan pertama. Lalu yang keempat ada resiko logistik karena produk cair itu kan rawan pecah, apalagi dari kaca. Diatasi dengan kemasan double wall, berlapis foam, dan asuransi all risks. Terakhir, resiko pembayaran dari importir yang belum teruji dapat diatasi dan dimitigasi dengan mewajibkan letter of credit atau uang muka 30% sebelum pengiriman. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari seluruh analisis yang telah dipaparkan. Rencana ekspor Beru Stevia ke Malaysia dinilai layak untuk dijalankan karena produk marketnya itu sangat kuat, mengingat 21,1% populasi Malaysia menderita diabetes nih. Pasar Stevia tumbuh dengan CAGR 9,29% dengan diproyeksikan senilai 1,6 miliar dolar Amerika Serikat pada 2031. Tarif 0% dari A3 juga menjadi
pilihan utama karena menekan biaya logistik secara signifikan. Secara finansial, BIP juga tercapai di bulan ke-8 dan ke-9 dengan laba bersih tahun pertama itu 42,4 juta rupiah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mohon maaf sekali lagi apabila ada pelafalan kata yang kurang jelas karena saya agak susah untuk berbicara. Saya pamit undur diri dan mohon maaf jika ada perkataan saya yang kurang mengenakan. Terima kasih Bu Desria atas waktunya.